Subscribe, like, cuannya. Jangan lupa ya, Tante. Amin ya. Mama. Rilis single kedua dari album ke-8 nya Tipek. Kalau single Lagi pertama, revisi mixingan nih. revisi mixingan. Udah asik sih, tinggal tunggu aja. Bentar lagi juga cerot. Sama makan Indomie goreng. Iya. Single kedua, video klip dan video klip singlenya ini bisa dilihat di YouTube channel Favorit Record. IG officialnya @tipek_official. Yang pasti sih kalau fans itu kan setiap anniversary mereka pasti minta nih. Ini anniversary komunitas kita nih, Bapak Friend Demak umpamanya. Udah keberapa? Itu sebetulnya juga jadi gengsi antara X-Friend-nya. X-Friend Demak nih udah yang anniversary yang ke-10. Nah, itu memacu X-Friend yang lain untuk mereka tetap solid. Nama YouTube-nya suka-suka Tipek. Pertanyaan gini dari X-Friend Klaten. Gimana caranya membuat komunitas yang tetap solid walaupun anggotanya udah pada berkeluarga, udah punya aktivitas yang lain. Terus gini, kalau udah berkeluarga bikin aja arisan. Itu mereka juga kan ada aktivitas yang tetap bisa kumpul kan, silaturahminya kejaga. Kayak kalau arisan kan tetap yang belum dapet udah pasti datang tuh, mungkin nggak datang. Gitu. Totalnya dulu sebelum fanpage-nya Tipek hilang itu sekitar 2.400.000. Di tahun 2018 Terakhir 2018. Tipeknya Raib Milan. Nah, Tipek berdiri tahun 95. Baru 26 tahun masih 26 tahun. Udah siap nikah tuh 26 tahun. Itu lagi ngumpulin duit. Siapa nikah? Cari jati diri tuh umur 26 tahun. UP ya, usia panik ya. Usia panik. Kalau ke Tipek gampang sekarang mah. Sekarang di semua sosmednya ada, lihat aja di Instagramnya di @tipek_official. Itu bisa dilihat, di situ juga udah ada tuh nomor manajernya, namanya Dipta. Gua tukang gitar. Tapi Gitar memang harus dibersihin, kalau nggak dibersihin dia ngambek. Pokoknya bini gua aja kalah clean sama gitar gua. Jelang nggak? Kinclong gitar gua mah gila. Ya, kalau mau dapetin merchandise Tipek gampang kok. Di situ gua punya di Instagramnya ya. Di Instagramnya itu ada X-Friend Indonesia. Itu kumpulan buat para expert yang ada di Indonesia. Buat merchandise juga nanti infonya semua di situ. Dari info merchandise. Kalau dulu sih info manggung juga di situ karena udah setahun nggak manggung. Nggak ada info. Infonya dagang, terus infonya pokoknya dagang. Ya pokoknya selama pandemi ini ya syukur-syukur sih merchandise-nya jalan. Jadi ada yang bisa dibagi juga ke anak-anak dari hasil merchandise ini. Ya cukup lah buat bayar cicilan mobil setiap bulan. rekornya 70 juta, 700 ribu. Pokoknya ya lumayan lah. Kalau penghasilan dari merchandise sih lumayan sih. Maksudnya ya duitnya bisa terus berputar. Jadi dalam sebulan juga ada aja yang beli. Ya kalau setiap bulannya itu terjual bisa lah beli mobil. Mobil second. Tamiya yang second. Ferrari second lah, daminya tapi busur. Pokoknya udah lumayan lah. lumayan ya. Nama saya Billy. Lahirnya di Jakarta. Bintangnya Libra. Hujan tulen sudah pokoknya. Gitaris juga di Tipek. Yang pegang duit juga gua bagian partai kecil dia gede. Soalnya gua nggak tahan lah. Kalau ngeliat duit banyak gua nggak tahan. Bawaannya pengen gua belajarin aja. Yang megang uang nih, yang megang uangnya Tipek. Partai kecil. Partai Nih, kecil. gede nih. Ini partai gedenya nih, Billy. ATM berjalan. ATM berjalan. Jajannya utang yang banyak. Utangnya gini selama pandemi. Anak-anak tuh kayaknya kelihatannya aman.
pandemi kan 1 tahun, udah 1 tahun berjalan. Terus yang dilakuin sama manajemen sama bendahara bagian keuangan itu apa buat untuk mensiasati dan pokoknya dalam 1 tahun ini alhamdulillah, maksudnya karena ya kita dulu sebelum pandemi jobnya banyak, alhamdulillah jadi bisa ada tabungan lah, istilahnya kas gitu. Jadi di masa pandemi ini itu masih bisa buat nutupin lah gitulah, karena kita dulu biasa dapat duit lumayan gede, terus pas pandemi ini nggak ada job sama sekali, ya akhirnya duit kas itu berguna gitu, bermanfaat gitu. Ada pohonnya juga. Kita udah manajemen sendiri ya, jadi label juga sendiri, manajemen sendiri, jadi kita manggung dapat duit juga duitnya mana-mana kita pegang sendiri gitu. Dan itu emang lebih lebih enak lah dibanding kita dulu ikut label, manajemen orang gitu, potongannya banyak. Emang begitu, Pak? Emang begitu. Realitanya begitu. Semua band sama. Kalau sekarang kita kerjain sendiri, duitnya ya buat sendiri semua gitu. Karena lama-lama kita belajar. Kita mulai ngerti bahwa kalau seandainya kita udah mulai bisa membuat sesuatu ini gitu, misalnya kita bisa bikin manajemen sendiri, itu kan sebetulnya sumber penghasilan lain itu buat kita aja sendiri. Banyak kok sekarang anak-anak band yang udah mulai mandiri kayak gitu. Awal rilis album pertama sampai album kelima kita ada di Aquarius, di Pops Independent waktu itu. Terus album ke-6 kita ada di Michelin Record. Album ke-7-nya ada di Beat Record. 2018 kita mulai bikin manajemen sendiri, bikin label sendiri. Alhamdulillah. Jadi memang proses itu nggak bisa tiba-tiba kita baru mulai terus ya bagus-bagus. Kalau dari awal kita udah ngerti tentang industrinya, kita bisa belajar membuat manajemen yang bagus sendiri. Tapi rata-rata jarang. Dulu anak-anak band tuh fokusnya tuh lebih bener itu memang ya udah jadi player, bikin lagu, ngaransemen lagu kayak gitu. Tapi pas sekarang kan beda sama dulu. Kalau dulu kita diatur seneng ya, maksudnya kita pengen begini sampai pada saat pasti ada, gue bikinnya sebetulnya kayak gini deh, bikin mulai dari bikin klip gitu kan, pingin kita semuanya secara The Band sendiri yang punya ide gitu, jadi nggak ada satu ke orang lain gitu. Untuk keuangan itu sebenarnya satu hal yang paling sensitif. Iya benar. Jadi kita harus benar-benar memilih orang yang dari kehidupannya juga udah dia benar-benar maintain hidupnya tuh dia sendiri tuh bagus gitu. Jadi nggak boros kayak gua. Gua yang megang tuh karena duit gua banyak. Iya mungkin pikirannya Gue nggak, ini mah nggak bakal korupsi. Tapi ya nggak juga sih, cuman mungkin mereka percaya sama gue karena gue ya emang orangnya nggak yang Macam-macam. mau gitu, mau apa enggak. Harus apa dia harus diperhitungkan gitu. Kalau menurut gua dia tuh memang secara ini kan kita pertemanan kan ini tiba ini 26 tahun bareng-bareng kan, dan orangnya gitu aja gitu. Dari kehidupannya kan kelihatan yang rapi dan yang enggak. Kalau ini dia bisa nabung. Kalau gua dulu gua membangun rumah gitu ya, gua tuh karena nggak bisa nabung, gua sampai bangun rumah aja 2 tahun. Kalau dia 2 tahun itu ngumpulin duit, ya kan baru dia bangun. Kalau gua ngebangunnya 2 tahun, kalau dia nggak ngebangunnya 3 bulan jadi. Orang duit udah ada. Nah itu bagus gitu, makanya tertata lah gitu untuk masalah keuangan gitu. Kalau gua berantakan lah. kita harusnya sadar diri aja. Maksudnya bagus sih kalau kita udah punya kesadaran bahwa kayaknya gua nggak sanggup udah megang duit miliaran gitu. Aduh nggak sanggup. Nggak pernah. Pernah curiga nggak sama Mas Billy? Enggak, kalau kita kan sebetulnya kan udah kenalnya kan udah lama nih pertama gitu. Kedua, ini band yang saling percaya itu bisa kelihatan
karena rata-rata ya band bubar itu karena masalah duit. Rata-rata itu yang paling sensitif. Untuk yang nomor satu menurut gue itu. Jadi kalau kita udah ngasih kepercayaan ke orang ya, itu berarti kan di Tipek ini kan nggak cuma sedikit orangnya, banyak gitu. Playernya aja 6. Jadi yang 5 orang ini memang udah percaya semua, ya udah. Kita udah bener-bener kenal orang-orangnya gitu. Oh ini tipikalnya begini. Makanya kayak Yos seneng ngurus merchandise, dia bagian ngurus merchandise. Terus kayak Billy ya accounting ngurusin masalah bendahara ya itu. Jadi ada kalau Tipek ada bagi-bagiannya kayak Miki sama Anto itu mereka ngurusin fans. Jadi sampai kalau kita ada di daerah-daerah itu yang kamarnya paling banyak ex-friendnya itu kamar mereka berdua gitu. Jadi kayak humasnya gitu, Miki sama Anto, Miki bass atau mereka berdua. Memang terbuktinya di masa pandemi ini kita baru bisa berasa bahwa kita bikin manajemen sendiri dengan potongan yang sama sih sebenarnya ya. Iya. Potongan sama. Kita bikin potongan sendiri loh. Kan punya mimpi ya. Setiap orang pasti punya keinginan gitu. Oh gua sama anak-anak punya mimpi ini. Kita pengen punya kantor manajemen gede. Ya kita bangun itu gitu. Kalau di manajemen lain potongannya sekian persen, ya udah kita potong sama gitu. Jadi sebetulnya pendapatannya kan nggak berubah, tapi kita punya duit kas sendiri gitu dari potongan yang tadi. Nah itu yang akhirnya selama pandemi ini juga ya alhamdulillah gitu, Tipeknya nyantai-nyantai aja. Ada pemasukan pun dari manggung ya, karena memang kan situasinya belum boleh manggung. Alhamdulillah masih ceria-ceria aja. Gini. Ini masih satu. Beda satu, anak 2. Gimana sih Mas? Ya sebetulnya kalau ngukurnya dari mana nih? Kalau ngukurnya dari materi, ya rumah udah ada lah, rumah ada. Mobil ada. Tanah ada. Ya kalau rumah nggak ada tanahnya kan bingung juga. Itu di atas laut. Kita kan ngebandnya tuh dari muda. Jadi pas belum berumah tangga gitu ya kita sempat sindrom juga ya, maksudnya hura-hura itu udah pastilah gitu. Nggak bisa, apalagi tipikal yang kena tiba-tiba dapat duit banyak panik, itu kayak gue gitu. Banyak panik. Biasa dulu pemain dapat duit cuma 100.000 gitu zaman sekolah kan, tiba-tiba puluhan juta kita dapat, panik tuh. Ya itu ya wajar lah, pasti pada saat kayak begitu ada sindromnya. Banyak banget gua. udah jadi apa? Anak 3, punya rumah, punya pabrik, punya tambak, ya kan? Oh, pokoknya banyak banget udah. Bisnisan di mana-mana, tapi duitnya nggak ada. Tapi ada, walaupun kecil. Dia kan Villa. Jangan lah. dikejar pajak lagi. Ya alhamdulillah udah udah tercapai lah yang diinginkan gitu. Ada mobil, ada gitar Banyak. ya. Udah paling itu aja, bersyukur aja lah. Koleksi gitar ada berapa? Nggak banyak. Deh, 70 ada. Bangun rumah, dia bikin studio. Studio gede tuh. Tapi buat studio sebenarnya gudang. Jadi gitar itu didumbukin. Emang belum dibikin. Oh belum ya? Belum. Ini studio gudang. Dulunya 70, pas pandemi masih 37. Kecil sih gitu. Gue Evan, biasa dipanggil Sinyok sama biasa dipanggil Sinyok. Pak, player-player semua sebagai drum technya di Tipek, kru drum, ngurusin keperluan di panggung, khususnya si drum. Kalau yang lainnya kan masing-masing ada juga gitar, vokal itu ada semuanya. Oh jago sih main drum. Ada ex-friend gue yang ngadu, kru lu tuh sombong banget katanya, belagu banget katanya. Kenapa? Saya mau masuk nggak boleh. Lah iyalah dong, dia lagi kerja, lagi cek sound di sini dipanggil gitu kan. Ya nggak mau lah gue bilang gitu. Itu sampai segitunya gitu. Karena emang ex-friend juga segitunya juga. Suka kocaknya begitu, misalkan bang gitu kan. Bang foto, minta fotoin. Gue lagi kerja kan, fotoin kayaknya gimana ya, gue kan ngawasin
mereka kan kalau ada kekurangan apa gitu kan, kadang ya lucunya gitu ex-friend, ada yang masuk di barikade gitu kan, bang titik bang fotoin ya, fotoin kan gue lagi kerja gitu kan. Ya ada tadi gue diomelin sama bos gue gitu. Ya, lucunya begitu. Ada tuh pernah pengalaman waktu main di Wonosobo apa ya kalau nggak salah tuh. Itu pas lagi cek sound kita tuh, pas lagi cek sound itu ex-friend udah rame, udah pada joget. Sampai kita udah selesai cek sound tuh, bang lagi bang, lah ntar malam aja kan yang mau benerannya ntar malam. Lu ngapain joget sekarang gitu? Ntar malam aja gitu. Iya dia udah sakau duluan gitu. Waduh dia dari cek sound tuh nungguin. Ya tau lah, ada player kan. Tipe-X juga kan setiap mau manggung itu pasti ada woro-woronya di sosmednya kan. Besok manggung di mana itu mereka udah pada dateng tuh. Entah ada yang bannernya doang nempel di barikade ya kan, entah ada yang datang udah nungguin di situ, udah pokoknya di mana aja gitu kan. Dan ngeletak di mana lah, lucu-lucu aja gitu. Lucu-lucu konyol-konyol tinggal ex-friend itu sebenarnya. Pernah waktu main di lapangan TNI di mana gitu, dari mana gitu lupa. Situ kan memang udah ada tulisannya gitu kan, dilarang duduk atau tiduran di ini gitu kan. Itu pas kalau nggak salah tuh tank apa panser gitu kan, dia duduk di kolong, dia tiduran di kolong. Dikejar sama tentara. Oh sini pusat kamu nggak baca ini. Kamu udah gue bilangin tadi lu baca itu jangan di situ. Wah banyak banget. Kadang yang suka nggak ketahuan tuh ada juga, misalkan pas lagi cek sound gitu, kayak player gimana, rame nggak? Wah sepi mas, gitu kan. Sepi kayaknya nggak ada penampakan nih. Taunya pas tiba-tiba main, jedar itu semua penuh lapangan. Ini fans dari mana ya? Ini dari dalam tanah kali nongol kayak cacing gitu. Ini dari dalam tanah kali nongol kayak cacing gitu. Nongol kayak cacing, tiba-tiba tuh ada yang begitu. Karena kalau X-One itu emang begitu. Jadi misalkan Tipe-X manggung sama band lain gitu kan, dia nggak mau barengan. Dia nunggu, misalkan band yang lain kan duluan. Ya udah nunggu fansnya yang band duluan ini keluar, baru pas Tipe-X main dia masuk gantian. Jadi bentrok tuh jarang sama band lain, fans band lain itu bentrok jarang karena begitu. Dulu pas Tipe-X perform baru dia masuk gitu. Jadi kelihatannya kayak sepi-sepi aja nih. Pas Tipe-X main baru rame. Kita juga bingung kan datangnya dari mana gitu kan. Tadi perasaan sepi. Saya sih senang banget gitu kan. Senang banget kalau udah yang nonton rame tuh senang banget lah. Wih gila. Gua kerja di band yang bener-bener fansnya tuh gila gitu ya, fansnya tuh gila gitu ya, bisa seramai ini gitu kan. Itu wah gila banget pokoknya Hilang capek. hilang capeknya. Ini kalau Tipe-X itu 11 lagu 1 jam lah, 1 jam 11 laguan non-stop ya. Paling di tengah-tengah lagu ada berhenti ngomong, ntar baru mulai lagi langsung gitu aja. Jarang sih rusuh mah. Paling kalau yang rusuh itu udah kecampur masuk orang lain, bukan ex-friend-nya yang lebih gitu kan ya, nggak cuman ex-friend doang kan yang nonton kan. Dia karena kan punya baju fans sendiri-sendiri, jadi ketahuan yang rusuh mana gitu kan. Kalau yang rusuh mana udah tinggal dicomot aja. Kalau ada yang liar gitu kan, ibaratnya oh tiba-tiba rusuh gimana, oh itu bukan ex-friend gitu kan, karena dia nggak memakai atribut ex-friend. Pokoknya kalau tertib manggung ya biar lebih tertib, biar bisa lebih diatur ya atribut ex-friendnya sendiri masing-masing. Jadi nggak rusuh sana sini gitu. Jadi ketahuan gitu kalau yang rusuh itu bahwa bukan ex-friend. Kalau yang kocak tuh kalau nggak salah dulu waktu gue ngeliat si Trisno dicium sama cowok tapi botak gitu, botak. Itu ya ketawa aja gitu. Terus deh kali nyium cewek cakep gitu, botak gitu gede dicium gitu. Antara geli sama sebel sih kayak gitu. Linu ya, Linu ya. Itu juga pernah ada di interview di satu radio waktu itu kan, perempuan lah. Terus pas gua ngobrol sama si penyiarnya, ngobrol nih, sama anak pada ngerokok kan, ada yang keluar gitu. Nah itu ibu-ibunya dari situ. Terus ibu-ibu itu nanya pas gue lagi ngobrol, mas itu udah selesai interviewnya? Oh, udah, boleh nih sekarang, boleh, silakan. Kirain gue kan mau foto ya, foto biasa kan gitu kan, mau foto. Ternyata
ternyata tuh itu ibu-ibu itu 4 atau 5 ibu-ibu itu lagi hamil. 5-5-nya. Terus pas dia, udah silakan bu, gue udah seneng-seneng gue pikir mau dipoto, dicubitin loh, gue udah siapin semuanya. Jadi ya gue nggak bisa apa-apa kan, orang pas, aduh bu jangan. Terus kata penyiarnya, nggak boleh gitu mas, ini lagi ngidam nih, lagi hamil. Ya udah gue pasrah aja. Sendiri kan cubitan ibu-ibu yang lagi ngidam hamil muda gitu kan, wah nikmat lah. Halo fans sih sebenarnya tak standar ya, mereka mengidolakan band, pasti ke personil juga kan. Dia kenal sama bandnya, dia pengen kenal sama personilnya, biasanya gitu. Udah itu dia senang kalau dia bisa foto bareng, dia bisa minta tanda tangan, paling kocak masalah sebut nama. Jadi gitu. Mereka sebenarnya pengen akrab. Tapi sebut nama ya. Jadi gue kadang dipanggil Yos, dia dipanggil Billy gitu. Jadi mereka sebenarnya pengen akrab. Gimana ya cara? Mungkin dia udah mikirin juga tuh. Gimana caranya gue bisa biar kelihatan akrab ya di depannya gue gitu, depannya gue. Dia langsung, weh Bang Billy apa kabar nih? Kok Billy? Weh Billy ono. Billy kesana. Ini gue Yos. Woi sorry bang, aduh jadi dia belum mengenali satu sama lain kayak Trisno mungkin udah kenal lah, yang player lain mungkin dia nggak kenal. Fans yang membuat terharu tuh menurut gue ada satu si cewek yang dulu dia cukup antusias banget untuk datang ke gigsnya kita ya, namanya si Galuh, dia dari Solo ya Klaten ya. Iya Solo. Dia antusias banget kalau setiap kita manggung di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh dia datang. Tapi ada suatu kejadian begitu dia mau nonton kita, dia motor kecelakaan, motor sampai kakinya dia amputasi. Pokoknya 2015 lah. Kita juga nggak tahu. Kita dapat kabar dari teman-temannya mereka. Jadi begitu dia kejadian kayak gitu, dulu kita habis manggung ya. Habis manggung selesai kita langsung samperin ke rumahnya, kita temuin dia cukup terharu juga sampai nangis. Kok begitu besar ya titik pedulinya si band ini terhadap fansnya gitu. Jadi sampai kayak gini aja mereka mau sambung band nyamperin. Pokoknya keep on spirit aja buat Galuh ya, jangan mudah menyerah. Berharu itu sama tadi yang Mbak Yos, si Galuh itu. Si Galuh juga emang masih hubungan sampai sekarang juga. Yang paling bener sih fans itu pas datang ya memang pakai atributnya ya, maksudnya atribut dalam arti mungkin merchandise bisa beli yang original, dan kadang juga kalau di Tipek kan ada merchandise core wheel gitu. Jadi kelihatan, oh ini X-Friend gitu. Tapi kelihatan kok kalau X-Friend tuh pasti mereka selalu pakai itu gitu. Jadi buat yang lain-lain juga lebih bagus sih. Jadi bisa kelihatan mana fansnya yang bener-bener mereka fans, mana yang enggak gitu. Jadi pakailah itu merchandise. Buat X-Friend kalau datang ke panggung X atau ke gig-gignya Tipek tuh akan lebih baik kalau lu pakai baju kebesaran lu sendiri. Misalnya lu dari Solo, jadi X-Friend Solo, dia punya baju seragam sendiri. Tapi jangan lupa merchandise-nya X-Friend Indonesia itu harus lu punya juga. Itu soalnya merchandise resmi dari Tipek Official. X-Friend, X-Angel dimanapun Anda berada. Seluruh Indonesia, jangan lupa kalau nonton nanti kalau kita udah ada acara lagi, event lagi, konser lagi, kalian harus pakai merchandise Tipek Official kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya pakai baju X-Friend di daerah masing-masing lah. Jadi biar kelihatan tertib dan satu sama lain bisa tahu kalau kalian tuh X-Friend dan nggak meminimalis keributan. Alhamdulillahnya penuh kebahagiaan aja sih, happy. Band ini band happy, jadi lebih nggak. Ini ngomongin daleman terus sih. Iya, yang luar-luaran aja. Sering lah, bentrok tuh harus gitu. Kata pacaran apa gimana? Ya, pasti lah itulah Pak. Justru kalau nggak ada bentrok nggak enak, karena itu bisa bikin jadi lagunya ada nyawanya gitu.
Emosional antar personil kan itu bisa bikin jadi lagunya jadi bernyawa lah, maksudnya bagus gitu. Terus emang proses juga kita nggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Jadi oke, nggak mungkin karena kita enam kepala tuh idenya kan pasti macam-macam. Wah, gue maunya begini, kayak gue lebih suka yang begini. Proses bikin lagu. Tapi nggak ada yang ngambek-ngambek kan? Enggak. Nggak Cuma membakar? sekedar pas lagi bikin lagu aja. Setelah itu sih ya udah biasa lagi. Karena proses yang dilalui ini juga udah panjang gitu ya, jadi nggak baperan gitu, nggak apa-apa tuh jadi lama gitu. Sebetulnya itu mungkin yang bikin kuat gitu. Terus kalau di kita tuh ya terutama gue tuh paling seneng kalau ngeband itu ada apanya ya, ada tempurnya dikit lah. Kalau ya malah kalau yang ya udah ini ikut, ya udah ini nggak jelas nih lu sebetulnya ngapain nih gitu. Gue lebih seneng ada ide, mau diterima atau enggak kan belakangan gitu. Karena kan yang penting ada idenya. Iya, rata-rata semuanya begitu. Karena kalau nggak kayak gitu ketahuan si lagu yang kita buat ini benar-benar lagu dipikirin gitu. Jadi mikirin lagu ini sampai kayak nguras tenaga, nguras otak juga kan. Jadi anak-anak juga benar semuanya pada mikirin dari masalah ribut kecil hanya untuk mengaransemen sebuah lagu, tapi dari situ nanti kita bikin jadi dapat karya yang bagus. Subscribe, like, cuanya jangan lupa ya tante, om, men ya, mama.